Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisniati, SPD, Guru UPTD, SDN Labuan 1, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Dari kelas kecil di pesisir selatan Kabupaten Sampang ini, lahirlah sebuah ide besar. Kerupuk ikan yang tak kering karena hujan, bukan sekedar makanan, melainkan cahaya harapan bagi keluarga nelayan. Hari ini, melalui pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, pada pelajaran IPAS, kami membuktikan bahwa pelajaran IPAS bukan sekedar teori, melainkan bisa menjadi solusi nyata bagi masyarakat sekitarnya. Ilmu yang sederhana dan bermanfaat untuk masyarakat di pesisir selatan Kabupaten Sampang. Selamat menyaksikan. Di pesisir Sampang ini banyak keluarga menggantungkan hidup dari kerupuk ikan. Namun, kerupuk sulit kering ketika hujan atau mendung. Masalah sederhana ini menjadi pintu masuk bagi pembelajaran bermakna di kelas kami. Saya mengajak anak-anak untuk menyadari permasalahan nyata. Melalui diskusi, empati tumbuh. Anak-anak belajar bahwa sains bisa membantu masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 tahun sudah saya merantau, mengabdi di pesisir Sampang. Di tempat ini saya belajar bahwa ilmu pengetahuan hanya akan bermakna bila hadir di tengah kehidupan sehari-hari. Karena itu, setiap pembelajaran saya kaitkan dengan denyut nadi masyarakat, agar anak-anak percaya ilmu sejati adalah ilmu yang memberi manfaat. Alhamdulillah semuanya hari ini sehat-sehat semuanya. Kalian pernah nggak merasa sumuk banget? Apa sumuk ya? Panas banget ya. Padahal mendung gitu. Kok merasa panas? Semakin mau mendekati hujan, kalian merasa panas nggak? Sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya. Siapa di rumahnya yang sering melihat orang menjemur kerupuk? Oh, di genteng. Jemurnya di genteng kerupuknya. Ada lagi yang melihat yang lain menjemur kerupuknya? Rai? Oh, digeledek ya, kayak di tempat gitu yang bisa didorong gitu ya. Dan kerupuk kipas yang ada di Sreseh itu menjadi ciri khas ya, dijual sama orang-orang menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalian pernah berpikir nggak kalau tidak bisa membuat kerupuk seperti biasanya, jadi penghasilan mereka berkurang apa bertambah? Berkurang, jadi nggak ada yang dijual ya, penghasilannya jadi berkurang. Itu di pinggir-pinggir jalan kan banyak sekali etalase-etalase ya, orang menjual kerupuk. Terus kalau kita membuat sebuah alat yang bisa mempercepat pengeringan kerupuk, maka produksi kerupuk akan lebih cepat, lebih banyak. Sudah siap belajar? Siap. Kalau kesuka hati bilang siap. Siap. Untuk memahami apa itu efek rumah kaca, mereka mengamati video pembelajaran dan juga membaca buku yang sudah disediakan dari perpustakaan. Kami juga melakukan percobaan mini efek rumah kaca. Anak-anak mengamati bahwa panas terperangkap di dalam kotak, membuat kerupuk lebih cepat kering. Dari sini, teori menjadi nyata. Nah, Ibu akan tunjukkan sesuatu ini, prinsipnya seperti efek rumah kaca, yaitu mengubah apa ini? Kotak hitam, black box ya. Black box. Ini ada kotak hitam, terus ini di dalamnya ada tuh apa tuh? Aluminium foil. Di sini ada kaca atau mikal, kaca plastik transparan ya. Ini gunanya apa, Bu? Ada yang tahu gunanya apa? Nah, setelah ini kita akan ke halaman, kita akan mengamati si efek rumah kaca ini secara nyata ya. Semangat belajar. Yes, yes, yes. Nah, setelah ini perkelompok sambil lalu dengan LKPD-nya ya. Amati apa yang terjadi di box dan apa yang terjadi di luar box. Ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Sudah siap ya, duluan ya. Ibu akan ngecek nih.
pemahaman kalian nih setelah tadi banyak sekali yang kita lakukan, eksplorasi video, kemudian penjelasan ibu, kemudian buku, kemudian langsung praktek. Jalan sudah dapat apa yang dimaksud efek rumah kaca? Apa yang dimaksud efek rumah kaca? Yaitu mengibaratkan bumi yang dikelilingi gelas kaca. gimana ibarat bumi yang dikelilingi gelas kaca. Jadi udara tidak bisa keluar. Bagaimana suasana di dalamnya? Panas, temperaturnya panas. Ada nggak manfaatnya efek rumah kaca? Ada. Coba apa manfaatnya? Dengan semangat kolaborasi, siswa merancang prototipe alat pengering kerupuk ramah energi. Kreativitas mereka tumbuh melalui karya sederhana namun bermakna. Iya. Gak apa-apa. Bikin. Nggak apa-apa. Oke, kira-kira kerupuk bisa masuk itu ya? Oke, silakan digambar di sini berarti. Dengan bahan sederhana, anak-anak membuat prototipe alat pengering. Suasana kelas menjadi riuh dan penuh semangat. Inilah wujud joyful learning, belajar dengan gembira melalui karya nyata. Ketika diuji, hasilnya jelas. Kerupuk di dalam kotak lebih cepat kering. Siswa menganalisis mengapa hal itu terjadi, belajar bernalar kritis dari fenomena nyata. Kotaknya dikasih nama. Kotak ajaib namanya. Kemudian Oke, siswa gimana mempresentasikan hasilnya dengan percaya diri. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Setiap kelompok mempresentasikan hasil rancangan dan temuan mereka. Siswa belajar menyampaikan ide dengan percaya diri, mendengarkan pendapat teman, dan yang saling paling sulit menghargai. menurut kelompok satu ingin menjadi lebih rapi dan lebih besar lagi. Oh, lebih rapi, lebih besar. Bentuknya juga disempurnakan lagi. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kira-kira itu nanti bisa kita pakai di masyarakat apa enggak? Bisa. Tapi buatkan lebih besar. Buatkan lebih besar. Terus, ada yang mau bertanya? Kira-kira? Hah? Kalau mendung gimana, Bu? Kalau mendung, terus ada solusinya kalau nggak ada sinar matahari kita pakai apa? Pakai surya. Ya. Pakai panel surya yaitu untuk menyimpan apa? Energi matahari di kotak-kotak kalian itu nanti bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi digunakannya bisa lebih bagus. Bisa dibuat dari ilmu sederhana, Bu. Oh, teknologi tepat guna bisa dibuat dari ilmu yang sederhana. Terus apa lagi? Dan saya juga senang bisa membantu masyarakat. Oke, senang bisa membantu masyarakat. Yang lainnya juga senang kan ya? Ya, terus? Dan pelajaran lebih saya pahami dan saya praktekkan langsung. Refleksi ini menjadi momen penting. Siswa menyadari bahwa alat sederhana dapat membantu masyarakat. Mereka juga merasakan bahwa belajar mencoba dan berkarya jauh lebih bermakna daripada sekedar membaca buku. Anak-anak kemudian memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat sekitar. Dan lebih Dari cepat kelas kecil mengerti. ini, lahir kepedulian besar. Terima Ilmu kasih yang atas mereka pelajari perhatiannya, memberi Ibu-ibu. manfaat nyata Wassalamualaikum. bagi Jadi orang tahu lain. bahwa ilmu di sekolah bisa membantu orang lain. Rasanya bangga, kardus bekas bisa menjadi alat sekeren ini. Belajar IPA kali ini seru banget. Kita tidak hanya membaca buku, tapi juga membuat alat. Menurut saya, kelas Ibu Trisniati ini adalah contoh nyata di mana beliau sudah berhasil mengubah teori menjadi solusi teknologi tepat guna. Dengan ini bisa menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam betul-betul bisa dipraktikkan di UPTD SDN Labuan 1. Kegiatan pembelajaran proyek ini adalah sebuah transformasi dari ruang kelas yang penuh teori dan hafalan menuju ruang penuh aksi dan makna. Joyful learning, pembelajaran yang menggembirakan, terlihat dari riuh rendah semangat mereka ketika merancang. Pembelajaran bermakna, meaningful learning tercipta ketika mereka menyadari bahwa ilmu yang mereka miliki bisa membantu masyarakat pesisir. Lebih dari sekedar prototipe, proyek ini membentuk karakter mereka, kolaborasi, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Saya berharap melalui pengalaman otentik ini bisa memupuk rasa ingin tahu dan empati, dan membuat mereka bangga bahwa ilmu yang mereka miliki bermanfaat untuk masyarakat.